Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, sampurasun, baraya Priangan TV. Anda kali ini bersama saya Muhammad Ridwan dalam program Selamat Pagi Priangan TV. Saya akan menyampaikan terkait dengan ulasan pemberitaan ya, atau apa ya namanya, catatan pemberitaan yang kami muat di Harian Umum Kabar Priangan edisi hari ini Senin tanggal 16 Desember 2024 ya. Ini yang sudah kami muat di Harian Umum Kabar Priangan edisi cetak di hari Senin tanggal 16 Desember ini. Apa saja yang kami munculkan, yang kami muat di Harian Umum Kabar Priangan hari ini, mudah-mudahan ini menjadi bahan pengetahuan untuk baraya kabar Priangan, baraya Priangan TV semua, untuk nanti ingin menggali lebih jauh lagi isi dari pemberitaan tersebut. Nah, untuk di halaman 1 ya, atau di halaman headline ini, hari ini kita munculkan edisi spesial ya, betul-betul spesial karena ini mencerminkan peristiwa kemajuan kaleidoskop dari pemerintah Kota Tasikmalaya. Ini tidak membuat atau tidak memuat berita reguler sebagaimana hari-hari biasa, tapi kita ada kerjasama dengan pemerintah kota untuk menyampaikan kepada pembaca terkait dengan laporan pembangunan di Kota Tasikmalaya yang tentu saja memuat berbagai macam kemajuan di dalamnya. Nah, dengan judul Potret Pembangunan Kota Tasik 2024, ini kaleidoskop ya, rangkuman laporan kegiatan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam tahun 2024 ini, karena sekarang akhir tahun di bulan Desember sudah hendak habis ya, akan habis tahun ini. Apa saja diantaranya, contohnya tentang perkembangan pembangunan di Kota Tasikmalaya tersebut, tentu saja secara umum biasa dilihat atau dinilai dari meningkatnya IPM di Kota Tasikmalaya. Nah, IPM tersebut di dalamnya ada unsur pendidikan, ada unsur daya beli, ada unsur kesehatan, yang masing-masing sektor tersebut memang menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Salah satu contoh untuk indikator kesehatan, misalkan usia harapan hidup di Kota Tasikmalaya yang dulu hanya 70 tahun, dalam 5 tahun ke belakang itu hanya UHH-nya hanya 70-71 tahun. Usia harapan hidup sekarang ini mencapai 75 tahun. Artinya ada peningkatan di situ. Nah, termasuk juga peningkatan lainnya. Misalkan peningkatan lamanya sekolah siswa gitu ya. Terus ada peningkatan daya beli masyarakat. Ada berbagai macam ya perkembangan di Kota Tasikmalaya tersebut. Termasuk juga angka kemiskinan ya, yang kemarin itu selalu menjadi momok yang miris ya untuk pemerintah kota, karena selalu menjadi bahan kritik dari masyarakat terkait dengan tingginya angka pengangguran di Kota Tasikmalaya yang beberapa tahun lalu mencapai 13% ya. Sekarang menurun menjadi sekitar 11% ya. Artinya ada penurunan angka pengangguran tersebut ya. Termasuk juga peningkatan di bidang lainnya, misalkan penurunan angka stunting di Kota Tasikmalaya dan sebagainya. Nah, juga untuk diketahui dari berbagai macam kemajuan tersebut, pemerintah Kota Tasikmalaya menerima puluhan penghargaan, baik dari pemerintah provinsi, dari pemerintah pusat, atau dari lembaga-lembaga lainnya, yang mencerminkan atau menjadi bukti bahwa pemerintah Kota Tasikmalaya itu betul-betul menunjukkan peningkatan dalam pembangunannya. Jadi para pejabat sudah bekerja semaksimal mungkin, berdedikasi menjalankan tugasnya, sehingga adanya peningkatan pembangunan di Kota Tasikmalaya. Nah, meski demikian, ada beberapa hal yang memang selalu menjadi kekurangan ya. Ini disampaikan oleh beberapa tokoh masyarakat. Di sini ada
Pak Teten Sudirman, ada Kang Asep Tamam, ada ini siapa Kiai Haji Mahpudinur ya. Di antaranya Pak Teten ini menyampaikan atau mengingatkan bahwa meski berkemajuan Kota Tasikmalaya ini, tetapi geng motor dan peredaran miras masih marak ya. Ini seyogianya menjadi catatan pemerintah kota sendiri. Kemudian juga Kang Asep Tamam yang menghendaki agar kemajuan pembangunan di Kota Tasikmalaya tersebut diimbangi juga dengan kemajuan dalam pembangunan mental ya. Jadi harus seimbang antara pembangunan fisik dan pembangunan mental. Termasuk juga ini Pak Kiai Haji Mahpudinur juga menyampaikan agar adanya kolaborasi antara pemerintah Umaro dengan ulama. Jadi jangan sampai Umaro ini berlepas diri atau tidak memperhatikan saran-saran dan pertimbangan para ulama. Senada tadi dengan Kang Asep Tamam ya, agar terjadinya keseimbangan antara pembangunan fisik dengan pembangunan mental. Nah, kemudian di halaman berikutnya, di halaman Garut Sumedang ini, Polres Garut sita 67 kendaraan tanpa dokumen resmi. Ini penyitaan kendaraan ini kebanyakan berupa kendaraan sepeda motor ya, atau roda 2 yang memang banyakkan tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB ya, atau istilahnya bodong. Kemudian disita. Ini disita pada saat polisi melakukan gelar KRYD. Jadi kegiatan rutin yang ditingkatkan ya, istilahnya tuh polisi itu kalau dulu razia atau patroli atau apapun, cuman pada intinya Polres Garut berkomitmen untuk terus memberantas penyakit-penyakit masyarakat yang menyebabkan keresahan di masyarakat, termasuk juga narkoba, miras gitu ya, terus knalpot brong atau knalpot yang tidak sesuai spesifikasi. Nah, ini seyogianya mungkin ke depan juga akan diikuti dengan polres-polres lain di wilayah Priangan Timur ini, bahkan mungkin juga di Jawa Barat, sehubungan dengan kita akan memasuki akhir tahun ya, di mana akhir tahun ini biasanya keamanan itu agak terganggu atau kerawanan keamanan ini meningkat. Oleh karena itu polisi juga akan meningkatkan patroli atau tindakan-tindakan preventif, misalkan dengan terus melakukan razia miras, karena seringkali pasokan-pasokan miras ini sengaja diedarkan, distribusikan menjelang tahun baru, menjelang liburan akhir tahun. Itu selalu terjadi seperti itu. Saya kira seperti itu ya. Ini berita dari wilayah Garut. Kabupaten Sumedang, ini ada terpilihnya Ketua KONI Kabupaten Sumedang ya, Pak Budi Arianto menjadi Ketua KONI Kabupaten Sumedang menggantikan Pak Ali Bajri yang Pak Budi ini kemarin terpilih secara aklamasi ya, karena rivalnya itu mengundurkan diri pada saat penyampaian visi misi. Dari Kabupaten Sumedang, dari Kabupaten Tasikmalaya ya, Sumedang barusan sudah, Kabupaten Tasikmalaya ini ada berita tanggul kolam jebol sempat ganggu akses warga Guranteng. Jadi tanggul kolam jebol, airnya melimpah ke ruas jalan, kemudian mengganggu akses mobilitas warga. Nah, dari wilayah lainnya, di wilayah Ciamis ini pencurian domba ini kembali terjadi ya. Kalau kemarin Ciamis ini di kaki Gunung Sawah seringkali kasus kejadian domba-domba masyarakat yang mati akibat serigala ya atau hewan ajag, ini ternyata dalam satu malam dicuri. Kasusnya bukan ajag lagi, tapi memang ajag berkepala manusia gitu. Jadi kasus pencurian domba ini tentu perlunya kewaspadaan dan peningkatan keamanan baik dari masyarakat maupun dari aparat keamanan. Kemudian dari wilayah Banjar Pangandaran ada berita ratusan hektar sawah di Pangandaran terendam banjir. Ini yang biasa selalu terjadi kawasan Padaherang. Memang ini di Padaherang ya kasusnya, karena memang ini luapan dari Sungai Citanduy yang seringkali meluap ke permukaan sehingga menggenangi area pertanian. Dan ini ratusan hektar ya yang terdampak dari akibat banjir tersebut. Dan juga biasanya menjelang akhir tahun ramainya arus wisatawan ke Pangandaran ini
seringkali juga akibat luapan Sungai Citanduy ini memutus akses jalan ke Pangandaran, karena di wilayah kawasan Padaherang biasanya jalannya itu juga ikut terendam banjir. Nah, untuk para warga yang hendak akan berwisata ke Pangandaran agar lebih berhati-hati lagi ya, dan harus terus memantau informasi, jangan sampai ketika berangkat ke sana sedang terjadi banjir di akses jalan menuju Pangandaran. Kemudian di Pangandaran juga ini banyaknya kritik ya kepada pemerintah Kabupaten Pangandaran, karena menjelang kedatangan arus wisata Nataru ini, liburan Nataru, Natal dan Tahun Baru, banyak fasilitas lampu nih di Pantai Timur banyak yang rusak. Ini agar menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Pangandaran, bukan hanya fasilitas lampu saja, saya kira termasuk juga fasilitas-fasilitas yang lainnya, tempat sampah, rambu-rambu jalan dan sebagainya, atau jalan-jalan rusak, mungkin agar segera dibenahi dan dipersiapkan untuk menyambut kedatangan arus wisatawan menjelang akhir tahun ini. Kemudian dari wilayah mana lagi ini? Wilayah Kota Tasikmalaya. Ini wilayah Kota Tasikmalaya ini ada berita ribuan anak disabilitas di Kota Tasik belum tersentuh bantuan. Ini memang ada ratusan ya anak disabilitas ini yang memang perlu perhatian dari pemerintah Kota Tasikmalaya, termasuk juga kelompok-kelompok masyarakat, agar mereka bisa hidup lebih baik dan bisa hidup secara layak sebagaimana orang-orang yang normal. Nah, ini diantaranya juga kebutuhan kursi roda ya bagi para penyandang disabilitas itu, mereka yang tidak berjalan. Tentu saja donasi dari kita sekecil apapun akan sangat bermanfaat untuk mereka. Itu ribuan anak disabilitas ya di Kota Tasikmalaya belum tersentuh bantuan. Demikian ya Baraya Priangan TV. Ini sekadar sedikit ulasan berita yang sudah kami muat di Harian Umum Kabar Priangan. Lebih lengkapnya lagi bisa dilihat di edisi cetak Harian Umum Kabar Priangan edisi Senin 16 Desember 2024 ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Baraya semua. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.